Minasan, konnichiwa. Oke, kita mulai bab 12 ya. Kemarin bab 11 belajar apa? Masih ingatkah? Bilangan itu kata bantu bilang Kata bantu bilangan, oke. Bilangan apa? yang banyak sekali. Barang kecil, ya, Oke, barang kecil, di terus? urutan Mm-mm. yang kategori benda yang tipis, Frekuensi. Oke. Apalagi kira-kira? Oke. Sebenarnya kayaknya kalau yang di bab 12 kurang, maksudnya kalau dibilang nyambung-nyambung banget enggak sih, tapi bab 12 ini justru masih berkaitan sama materi bab 8. Masih ingat bab 8 belajar apa? Bab 8, ayo. Masih bab 8 tuh sama saya juga kok. Soalnya seingat saya tuh pokoknya genap aja. Bab-bab genap itu saya, kalau ganjil itu Bobby Sensei. Iya. Coba bab 8. Masih ingat gak? Ayo belajar apa bab 8? Berapa? Bab 8. Oke. Hmm. Kita lagi nih. Praktis ibu. Takto kata sifat. kai. Ya, betul kata sifat ya, bab 8 itu. Jadi bab 12 sepertinya keulang lagi kata sifat. Tapi ini kata sifat yang di bab 12 ya, dia bentuk perubahannya kata sifat yang lampau, yang udah lewat. Itu clue untuk bab 12 hari ini. Jadi kita mulai bab 12 dengan bismillah. Pertama kita belajar vocab dulu, perihal musim sama cuaca ya. Oke. Kalau dari gambar yang sebelah kiri ini kira-kira musim apa ya? Musim gugur. Musim apa? Gugur. Gugur. Oke, gugur gak ya? Ceritanya tuh warna pink-pink, cluenya sakura ya. Biasanya kan kalau bunga yang warna pink itu sakura. Ininya orang-orang tuh biasanya menghubungkan kalau ada pohon warna pink gitu, oh berarti sakura nih Semi. gitu. Musim semi. Berarti musim Semi. Bunga. semi ya. Oke, pernah dengar nggak bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya musim semi apa? Pernah dengar? Atau mungkin pernah baca? Baca. Pernah nggak? Haru ya. Haru. Betul, haru ya. Musim semi itu haru. Kalau sebelahnya habis dari musim semi berarti musim Bunga. Panas. musim panas, betul. Musim panas kira-kira bahasa Jepangnya Surya. pernah dengar? Pernah dengar? Atau mungkin pernah baca? Atau pernah diceritain sama temen atau siapa gitu? Natsu. Natsu. Natsu ya, oke. Ada haru, ada natsu di sini. Musim semi itu haru, musim panas itu natsu. Nah, terus nah ini nih, habis dari musim semi, kita ke musim panas, habis itu Gugur. musim gugur, oke. Bahasa Jepangnya, Aki. aki. Aki, betul. Habis dari musim gugur, terakhir musim Musim dingin. musim dingin ya. Bahasa Jepangnya pernah dengar atau pernah baca? Fuyu. Fuyu, betul. Daki ada fuyu. Oke.
Nah, kalau lupa nambahin sih sebenarnya, tapi udah. Kalau di Indonesia kan nggak ada nih, nggak ada apa namanya, nggak ada musim 4 ini kan, musim panas, musim gugur, semi, panas, dingin tuh nggak ada. Kita mungkin lebih kenal sama yang namanya, kemarau ya, kemarau sama penghujan. Hujan. Musim hujan ya. Sorry kalau ketutup. Kalau kemarau itu bahasa Jepangnya apa? Pernah dengar nggak? Kangki. Betul. Kemarau itu kangki. Kalau hujan, Hujan uki. betul. Ini ya kalau di negara-negara tropis, bentar. Ini khusus negara tropis aja. Yang musimnya ada dua. Yang ada dua musim. Ini ya, kalau kemarau itu kangki, kalau hujan itu uki. Terus berarti kalau di Jepang ada musim hujan nggak Sensei? Ada. Tapi dia hujan musim apa? Hujan itu turun untuk pancaroba, peralihan musim ya, misalnya hujan yang turun di musim semi ke semi semi panas kan ya, berarti semi ke panas. Peralihan ya dari musim semi ke panas itu namanya tsuyu. Kalau hujan, bukan, hujan yang dari panas ke gugur, ya kan ya? Habis panas gugur deh, itu sorry, keselimpet. Kalau itu namanya shuring. Shuring. Ini wawasan aja, wawasan aja. Jadi ya kalau hujan dari yang peralihan dari musim semi ke panas itu namanya tsuyu. Kalau hujan yang peralihan dari musim panas ke gugur itu shuring. Gitu. Kadang yang syuring ya kalau pengalaman pribadi itu suka disertai badai. Sampai ingat banget waktu itu gak bisa kemana-mana, bener-bener gak bisa kemana-mana, saking kencang anginnya. Dan dia tuh hujannya sebenarnya nggak hujan yang deras kayak di kita ya, yang eh, keplok-keplok gitu. Enggak, dia nggak hujan kayak gitu, hujan biasa aja gitu. Tapi kalau untuk yang syurin, dia biasanya disertai angin kencang biasanya. Kalau dari pengalaman pribadi ya, kira-kira kayak gitu. Izin di clear ya? Boleh? Bolehkah? Kalau hujan sendiri itu bahasa Jepangnya apa? Misalnya hujan Sabar, turun. sabar, sabar, sabar. Itu nanti ada kok, itu nanti ada. Tenang ya, ada kok ada. Ini di PPT pasti ada. Terus kita lanjut. Nah ini udah mulai ke cuaca ya. Kalau cuaca yang ini kira-kira mataharinya bukan panas ya. Mataharinya kira-kira bersinar, bersinar, Cerah. cerah ya. Oke, cerah bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum. Cerah itu hare ya, hare. Kalau ini gambar yang sebelah kanan itu ada gambar apa? Awan. Awan. Oke, berarti biasanya kalau di aplikasi apa? Kok ramalan cuaca apa sih? Prediksi cuaca apa sih? Lihat Tenkyo tuh apa sih? Bahasa Indonesianya bukan ramalan, perakiraan. Nah, perakiraan cuaca kalau ada gambar awan berarti tandanya Mau hujan. berawan ya. Berawan. Berawan itu bahasa Jepangnya kumori. Kumori. Kumori ya. Oke. Terus kalau nah ini yang ditanyain di sini, hujan in general ya, itu ame. Ame ini juga punya arti lain yaitu candy apa permen ya. Jadi ada ame yang artinya hujan sama ame yang artinya candy gitu. Nah, hujan itu kan ada dua nih, ada yang gerimis sama yang lebat ya. Nah, kalau gerimis itu kosame. Kosame. Kalau yang deres gitu ya, hujan deres itu gowu. Sebenarnya hujan deres itu sebentar. Hujan juga apa ya, bahasa Jepang tuh somehow kayak bahasa Jawa. Jadi kayak misalnya jatuh gitu. Jatuh tuh juga ada macam-macamnya gitu kan. Jatuh yang gimana dulu nih. Nah, hujan juga kayak gitu. Kalau hujan gerimis kan udah kesebut ya kosame. Kalau hujan besar di sini tuh hujan yang deres biasa aja gitu. Itu oame.
Tapi kalau gowu yang ini ya, hujan deras tuh yang ngebayangin kayak biasanya itu pas mau tahun baru itu kan suka hujan deras yang sampai bikin banjir. Nah, itu gowu. Hujan deras yang durasinya lama, terus butiran air yang turun juga teplok-teplok gitu yang gede-gede, itu gowu. Yang bener-bener ngelumpuhin orang tuh nggak bisa keluar kemana-mana, itu gowu. Tapi kalau hujan besar hujan deras yang biasa aja, ya oame gitu. Nah, biasanya kalau untuk di levelnya Minasang lebih seringnya sih sebenarnya disebutnya oame gitu. Jadi ada kosame, ada oame kayak gitu. Izin di-clear nggak apa-apa? Musim panas tadi apa? Keliwat saya. Kenapa? Musim panas. Musim panas itu Natsu. Apa? Natsu. Kok hilang? Natsu. Natsu. Nah, Natsu. Natsu, bukan nafsu ya. Musim panas. Oke, izin di-clear ya. Kok nggak bisa? Oke. Terus kita lanjut ke ini. Di sini ada salju. Saljunya sendiri itu yuki, bahasa Jepangnya. Nah, kalau udah badai salju, bener-bener badai yang bahkan disertai angin kenceng, terus nggak bisa keluar, saljunya tuh bener-bener yang gede turun gitu, kayak habis ditumpahin apa gitu. Nah, itu Bofu Setsu. Panjang ya, ini wawasan aja sih, Bofu Setsu. Itu badai salju yang bener-bener gak bisa kemana-mana, sampai kayak kalau nonton film-film Natal luar negeri yang badai kayak abu-abu saljunya turun akhir tahun, nah kayak gitu tuh Bofusetsu kira-kira. Terakhir di sini ada apa? Yang sebelah kiri Petir. petir ya, petir. Kalau ada juga geledek, guntur. Tapi sebenarnya beda kan ya, petir, geledek, guntur. Ya, petir itu bahasa Jepangnya kaminari. Nah, terus kalau yang sebelah kanan itu kira-kira gambar apa? Ayo. Kira-kira gambar apa? Badai. Badai ya, betul. Badai bahasa Jepangnya mungkin pernah dengar. Belum pernah. Depannya huruf teh, te, te, te. Well, buka kamus, well. Taifu ya. Kayak saya waktu itu pernah dengar Taifu. Ini juga pernah ngalamin. Itu bener-bener serem banget anginnya. Parah. Dan topan ya, typhoon tuh ya. Taifu ya, ya topan, badai. Kalau orang Jepang lebih seringnya Taifu, Taifu. Taifu. Itu serem banget sih. Pernah ngalamin soalnya, dan itu serem banget sampai nggak berani di kamar sendirian. Akhirnya ya udah ngumpul bareng sama teman-teman di dapur. Soalnya takut beneran deh. Anginnya tuh bener-bener gitu. Jadi bener-bener nggak bisa kemana. Angin Kenapa? semilir apa? Angin semilir. Angin semilir. Kaze? Cukup Apa? kaze aja. Angin sendiri kaze. Apa? Angin ya. Angin itu kaze. Tapi kalau Kaze. sampai badai itu tayu. Kira-kira kayak gitu. Kaze. Oke. Sekarang kita ke itu yang sekilas ya tentang cuaca. Cuaca tadi tangki ya, Bu. Tenki betul. Tadi ada kanjinya. Kalau musim kisetsu ya. Kok kisetsu benar? Kisetsu. Oke. Terus selanjutnya kita belajar kata sifat lagi. Kayak waktu bab 8. Ini kalau seandainya lancar mungkin akan selesai lebih cepat. Oke, jadi masih ingat ya pembagian kata sifat itu ada 2. Ini saya ambil dari slide yang bab 8 kemarin, tanggal 15 di pojok kiri atas ada tanggalnya soalnya. Jadi setiap PPT saya pasti ada tanggalnya. Ini saya tinggal ngambil doang karena untuk review ya. Jadi waktu bab 8 kemarin kita udah lumayan nih dapat sekitaran 27 kalau nggak salah kata sifat. Dan udah dikelompokin ke dua kata sifat ya, 2 jenis kata sifat. Yang pertama kata sifat yang belakangnya i,
Kayak misalnya ada omoshiroi, ada tsumaranai. Masih ingat nggak omoshiroi artinya apa? Saya bacain Menarik. aja. Menarik, Omoshiroi menarik. Oke, tsumaranai. membosankan, Oke, tsumaranai membosankan. Takai. mahal, Keren. Oke, takai ada dua nih. Ada dua mahal sama arti. tinggi, Oke, mahal sama tinggi, betul. Hikui, pendek, pendek. Oke, yasui, Yasui murah, yasui, murah. Oke. Oki, besar, besar. Oke, chisai, saya Deal. kecil ya. Muzukashi, susah, sulit, susah, sulit. Atarashi, baru, baru. Furui, lama, lama. Usang, bahasanya usang. Oke, semai, shemai, semai apa? Ayo, semai. Depan bukan? Mhm. Semai. Semai sempit ya, bukan sempit, Sempit, betul. Semai, sempit. Hiroi, luas, luas ya. Kitanai, kita naik apa kita naik? Motor. kotor, betul ya. Kalau baju tuh kayak ada nodanya, misalnya berantakan untuk misalnya ruangan gitu ya, barangnya berceceran di mana-mana, apa kacau gitu. Nah itu ya kita bukan kacau, sorry, barangnya berceceran di mana-mana, berserakan di mana-mana, nggak rapi, itu kita naik juga bisa. I yang asalnya dari yoi itu artinya baik, Yes, bagus. baik, bagus. Ingat aja kayak Ainal Sang ya waktu bilangnya yoi, yoi baik gitu ya. Oke, wari buruk, ya buruk, jelek, jelek, jahat juga bisa untuk kepribadian orang. Omoshiroi, udah menyenang, ya tadi omoshiroi dua kali kesebut. Oke, toi, Apa? sorry, apa, toi apa? Ayo toi. jauh, Toi jauh, Oke, toi, toi jauh ya, betul. Terus shikai, dekat, dekat. Oke, yasashi, Menyenangkan. yasashi, 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 ya, yasashi, yasashi eh, apa? Eh, mudah, ya mudah, mudah betul. Untuk konteks ini ya, yasashi mudah. Tapi memang bisa juga yasashi itu baik. Baik bisa yasashi itu ada dua. Nanti tergantung kanjinya. Kalau yasashi yang baik itu saya pernah jelasin ke waktu saya jadi sensei dulu banget. Itu tuh kalau di breakdown kanjinya, jadi kayak orang tuh punya 1.000 hati gitu loh. Jadi kebayang ya orang orang kan normalnya punya satu hati, tapi dia tuh 1.000. Jadi bahaya banget gitu kan. Nah, itu maksudnya. Bisa dua sih sebenarnya Yasashi. Cuma untuk konteks ini, Yasashi di bab 8 konteksnya adalah mudah. Nah, bedanya Yasashi sama Kantan adalah kalau Yasashi itu beginner friendly sifatnya. Jadi kayak orang baru baca misalnya sesuatu buku petunjuk misalnya, atau orang yang nggak ngerti apa-apa bahasa Jepang terus dijelasin gitu, oh beginner friendly langsung ngerti, ya Sashi. Tapi kalau Kantan dia ada proses dulu di situ sampai dia akhirnya ngerasa oh ini gampang nih, itu Kantan. Bedanya di situ doang dan itu tipis banget. Jadi kalau bilang matematika itu gampang gitu ya. Sugakuga kantan des itu oke, sugakuga yasashi des itu juga oke. Sama aja. Terus kosakata baru, sorry lupa ditambahin, bab bab sekarang ya, itu ada namanya atatakai. Atatakai. Oke. Atatakai ini artinya hangat ya. Hangat. Terus ada samui juga ya. Samui itu dingin. Dingin tapi untuk cuaca ya. Kalau nggak salah kemarin bab 8 sempat udah ada kok di PPT-nya udah ada. Samui. Nah, kalau Atsui lagi-lagi di bab 8 sebenarnya benar di PPT-nya panas ya. Nah, kalau untuk benda misalnya kayak minuman teh gitu ya. Sumeta itu dingin. Ini untuk benda. Dan keempat ini, empat apa namanya? Empat
4 kata sifat yang baru saya ketik ini juga masuk di kata sifat yang belakangnya i ini. Gitu. Kenapa? Karena belakangnya huruf i. Gitu. Jelek. Oke. Untuk kata sifatna di sini ada shinsetsu. Shinsetsu artinya apa? Yuk masih ingat? Shinsetsu Baik. minggu ya. Baik. Baik ya, baik, baik. Kantan tadi udah kesebut kantan apa? Bro, Santai. mantan. Kantan. Ya, Mudah ya. Shizuka, diam. Tenang ya. tenang bisa. Hening, sunyi, sepi, bisa. Nigiaka, Iya kah? lawannya Shizuka. Ramai ya. Ramai, oke. Genki, Baik. 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 Kok Genki baik sih? Sehat. Genki loh. Sehat, Sehat. bugar, oke. Benri, Praktis. praktis. Hansamu, Saya. hah? Gimana? Hansamu? Saya. Saya. Handsome. Cakep kan? Ganteng. Oh, oke. Hansamu ya. Terus Kirei, Cantik. Adem. cantik, oke. Rapi, Yume, rapi. Ya. Ya. Kira bukan rapi dulu artinya. oh Kirei juga bisa. Ada dua. Kalau untuk physical appearance, ya dia cantik. Tapi untuk apa situasi ya, kayak misalnya kamarnya rapih, itu Kirei bisa. Terus Yume, ada dua arti kan keluar di PPT. Yume apa Yume? Terkenal. Terkenal, oke, famous. Kira-kira kayak gitu ya. Masih banyak lagi sih sudah kata sifat, tapi sampai bab 8 sejauh ini masih nggak jauh beda sama yang bab 12. Bab 12 masih nggak jauh beda sama bab 8 kira-kira. Aduh, kok hari ini kebelibet ya ngomongnya. Nah, kemarin waktu yang bab 8 kita belajar perubahan kata sifatnya kayak gini ya, Shizuka des. Oke, desnya dihilangkan, tinggal Shizuka ja arimaseng. Kayak gini ya. Terus kantan des untuk perubahannya berarti nggak mudah ya, desnya dihilangkan jadi kantanja arimaseng, berarti nggak mudah ya. Terus kalau yume des terkenal terus diubah ke bentuk negatif, desnya dihilangkan tinggal yume ja arimaseng. Nah, perubahan seperti ini itu terjadi ketika situasinya itu di masa sekarang atau yang sifatnya continue. Misalnya kayak Jakarta wa Nigiaka des. Itu kan dari dulu sampai sekarang juga Nigiaka kan ya gitu. Jadi tetap Nigiaka des. Tapi kalau seandainya sesuatu terjadi di masa lampau, misalnya kayak gini, hare desta. Hare itu sebenarnya kata benda. Nah, kata benda sama kata sifat itu jadi satu. Kata sifat na, maksud yang belakangnya na, itu jadi satu. Perubahannya diperlakukan sama seperti kata sifatna. Hare pada dasarnya kata benda, karena hare tadi artinya apa? Masih ingat? Hare? Cerah. Cerah ya? Cerah. Oke. Kalau hare desta berarti di waktu lampau, misalnya kemarin, atau kemarin lusa, atau seminggu lalu, pokoknya waktunya lampau, itu cerah. Nah, sekarang nggak cerah lagi gitu. Nah, kalau seandainya ingin diubah ke bentuk negatif, negatif lampau ya, tinggal tambahin ja arimaseng di antara hare dan desta. Tinggal tambahin di tengah-tengah gitu. Awalnya kan hari desta, tinggal tambahin, kelihatan nggak sih? Kok nggak ini sih? Tinggal tambahin gitu dari di tengah-tengah ja. Kan baru keluar. Sebel deh. Tinggal tambahin ja arimasengnya di tengah-tengah sih. Jadi hare ja arimaseng desta. Kayak gitu. Terus misalnya
ada yuki deshita. Yuki tadi apa artinya yuki? Mm-mm. Bagus ya. Ju. Salju ya, misalnya kinoa yuki deshita. Berarti kemarin bersalju atau turun salju gitulah ya. Kemarin bersalju. Nah, kalau seandainya kita ingin mengungkapkan kinoa enggak bersalju, berarti tinggal tambahin ja arimaseng di tengah-tengah antara kata yuki di tengah-tengah kata yuki dan deshita. Tinggal tambahin di tengah-tengahnya. Yuki ja arimaseng deshita. Kayak gitu. Terus itu kata benda ya. Kalau kata sifat misalnya hima, masih ingat nggak hima apa artinya hima? Hima apa tadi itu? Hima itu keluar bab berapa ya? Bab, bab 8 juga deh kayaknya. Kayaknya ada di bab itu juga bab 8. Lumayan kok. Hima apa? Ayo hima. Hima. Oh iya, santai. Luang ya, luang, senggang. Nah, itu hima ya. Nah, kalau seandainya misalnya kinoa hima deshita, berarti kan kemarin saya senggang nih, saya luang waktunya gitu misalnya. Nggak sibuk lah kasarannya. Nah, terus ingin diubah ke bentuk kemarin, berarti udah lampau ya. Kemarin saya tidak senggang. Berarti tinggal tambahin je arimaseng di antara hima dan deshita. Kira-kira kayak gitu. Contoh coba dari kosakata-kosakata yang udah dipelajarin sama yang baru aja tadi dipelajarin, coba bikin pola kayak gini. Dibilangin aja misalnya dari saya deh, kumori. Kumori artinya apa bahasa Indonesianya? Sekitar. Kumori. Awan. Berawan ya, oke. Kinoa kumori deshita. Berarti artinya kan kinoa kumori deshita. Kemarin cuacanya berawan. Nah, ketika ingin mengatakan kemarin cuacanya tidak berawan, berarti kinoa Arimaseng. kinoa Apa tadi? Kemarin tidak berawan. kemarin tidak berawan. Berarti Kinoe. Inoa kinoa Wah. kumorija arimaseng deshita. kumori ja Ya, arimasen deshita. Oke. Terus coba lagi dengan bentuk kinoa, kinoa, kinoa gitu coba. Coba ayo bikin. Hari ya. Hare udah hare. Kosame ya. Kosame oke. Misalnya Kosame. kinoa kosame deshita. Deshita berarti artinya kemarin Gerimis. gerimis ya. Kemarin gerimis. Nah, untuk bentuk negatifnya berarti Kinoa kinoa kosame ya arimaseng ya arimasen deshita. deshita. Berarti artinya Kemarin tidak gerimis. tidak gerimis ya. Oke. Mau contoh yang lain lagi? Coba. Ayo coba bikin kalimat. Dari kata sifat misalnya, atau dari yang udah dulu dipelajarin. Kinoa
Oke, quinoa, ukije, arimas desita. Betul nggak? uki, Quinoa, quinoa, uki, ah, J. J. Nggak. ayo, quinoa, uki, Quinoa, uki, desta. oke, kemarin berarti musim hujan ya? Nah, Ini musim soalnya. Udah masuk musim kalau uki. Oke, terus bentuk negatif lampaunya, quinoa, uki, mm-mm. ja, arimasen desita. Oke, berarti artinya Kemarin tidak, bukan musim hujan. Ya. bukan ya, bukan musim hujan. Oke, satu lagi kata sifatna mungkin masih ingat yang bisa dimasukin ke cuaca. Kata sifat apa? Kata sifat na yang bisa digunakan untuk konteks cuaca kira-kira apa? Tadi ada 4 yang udah disebut. Cuaca itu tenki ya, tenki. Cuaca tenki. Ya, tenki itu cuaca ya. Iya, Cuaca. thank you itu cuaca, tapi cuaca yang kayak gimana? Ayo masih ingat tadi ada 4 kalau nggak salah, kayak misalnya panas, ada dingin, anget. Hangat atau takai. Oke, coba dibikin. Quinoa, Mm-mm. atatakai, desta. Atatakai desta, berarti artinya, Kemarin cuaca hangat gitu ya. iya, sorry, Cuacanya cuacanya hangat. hangat, Nah, gitu ya. Oke, kalau bentuk negatif lampaunya jadinya, quinoa, Quinoa, jai, mm-mm. atatakai, anatat. Eh, sumimasen, sumimasen, ya. sumimasen, 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 sumimasen banget. Atatakai kan kata sifat i bukan? Yang nak deh, Iya. yang nak. Oh, salah, salah. Atatakai jadi Berarti belum atataku ya. masuk. Hah? Atataku ya. Kalau atatakai. Nanti ada perubahannya. Sorry ya, Oh, berarti atatakai kita cancel. Yang lain nih apa ya? Kata sifat cuaca yang nak. Nggak ame, ada ya? Hah? ame, Oke, oke, ame, ame, ame. Oke, ame. Oke ya, quinoa, ame, ame, desta. desta. Astagfirullahaladzim. Hah, untung aja nggak perasaan makanya. Kemarin Jan, hujan ya. Oke. Kalau bentuk negatifnya jadinya, quinoa, ame, mm, ya, arimaseng, desta. oke. Artinya, Kemarin tidak hujan. oke, kira-kira kayak gini ya untuk kata benda, kata sifatna itu tinggal ditambahin ja arimaseng aja di antara kata apa? Kata benda atau kata sifatnya dan desta. Kayak gitu. Kayak gini ya. Kayak misalnya hima desta, di waktu lampau saya senggang. Kalau ingin mengungkapkan bahwa di waktu lampau saya tidak senggang, tinggal tambahin ja arimaseng di antara kata hima dan desta. Seperti itu kira-kira. Mau izin di clear? Boleh? Atau mau dicatat dulu? Catat sebentar ya, Bu. Baik.
Kalau untuk interrogatifnya jadi destaka gitu ya Bu ya. Kalau Berarti mau nanya misalnya Kinoa ame deshita ka? Bisa? Ya iya pasti. Kinoa ame deshita ka? Kemarin turun hujan nggak gitu? Kinoa ame deshita. kalau kinoa ame ja arimasen destaka bisa juga. Enggak. Oh, bisa. Kemarin tidak hujan. Kalau nanya kan kita lebih sering nanya aktivitasnya kan. Misalnya kayak kemarin turun hujan gitu. Bukan kemarin nggak turun hujan, itu lebih ke memastikan jatuhnya. Kemarin nggak turun hujan, kan jatuhnya gitu. Kalau di iniin ya, kalau kita pikir-pikir lagi refleks biasanya nanyanya gitu. Jadi kalau bentuk negatif, misalnya kino ame jarimasen desu ka, kayaknya enggak deh. Nggak bisa. Destaka. Udah, izin di clear ya. Oke, ini bentuk perubahannya yang lampau. Sekarang kita balik lagi. Kalau kata sifat i yang kemarin di bab 8 itu kan terjadi di saat ini ya, misalnya omoshiroi desu. Berarti artinya apa tuh omoshiroi? Moshiroi apa lagi? Omoshiroi Nah, lucu ya, bisa menyenangkan, jenaka. Nah, kalau seandainya ingin mengungkapkan enggak lucu atau enggak menarik, tinggal enggak tinggal sih. I-nya dicoret, I-nya dicoret ya kan, dihilangkan. Terus tambahkan kunai ya di sininya gitu. Itu kalau yang bab 8 kemarin ya. Terus misalnya semai des. Artinya apa semai? Sempit. Sempit ya. Misalnya watashi no heya wa semai desu. Berarti artinya watashi no heya wa semai desu. Artinya Kamar saya sempit. ya kamar saya sempit ya. Nah, untuk kalau seandainya ingin menyatakan kamar saya enggak sempit, tidak sempit. Nah, i-nya dihilangkan, dicoret gitulah ya. Terus ditambahin kunai di sini. Jadi sema kunai desu. Watashi no heya wa sema kunai desu. Kalau diterjemahin jadinya Kamar saya tidak sempit. ya kamar saya tidak sempit. Betul. Terus terakhir yang contoh di PPT kemarin ides ya. I itu sebelum diubah kita balikin dulu ke asal yaitu yoi. Bagus. Kemudian i-nya dihilangkan. Jadi i-nya diubah dulu ke bentuk yoi. Habis itu i-nya dihilangkan, tinggal yo sama des kan. Nah, baru deh ditambahin kunai di antara yo sama des. Jadi yo kunai des. Gitu, itu untuk bentuk perubahannya ya. Yang terjadinya tuh di masa sekarang, masa depan, atau yang sifatnya continue. Yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Izin di clear. Nah, sekarang kita pelajarin perubahan kata sifat i, tapi terjadinya di masa lampau. Misalnya, kinoa atsui desu tadi ya. Tadi nggak ada yang tataka ya, misalnya. Kinoa atsui desu, berarti kemarin Panas. panas ya, cuacanya panas. Nah, awalnya i-nya dihilangkan dulu, tambahin kata untuk bentar, tadi kan saya jelasinnya agak belibet. Atsui desu itu kan panas ya. Kyo wa atsui desu. Berarti hari ini panas. Nah, bentuk positif lampaunya ini ya. Kino wa atsukata desu. Jadi i-nya dihilangkan, tambahin kata atsukata desu. Kino wa atsukata desu.
Berarti kemarin cuacanya panas. Nah, untuk mengungkapkan kemarin cuacanya tidak panas, kata di kata atsukata, maksudnya ini ya, kata ini diganti jadi kunakata. Gitu. Jadi awalnya atsui doang, atsui panas gitu kan. Kemarin panas, berarti i-nya dicoret, ganti i-nya dicoret ditambahin kata. Jadinya atsukata. Panasnya, cuaca panas itu terjadinya di masa lampau. Oke. Nah, kalau seandainya ingin mengekspresikan kalau kemarin itu cuacanya tidak panas, bentuk negatif lampau, tinggal ditambahin kunakata. Kayak gini. Oke. Contoh lagi misalnya samui. Samui tadi masih ingat samui apa? Ini sejuk. Dingin ya, samui. Dingin. Dingin. Misalnya kemarin dingin. Kemarin dingin. Berarti samui i-nya dicoret tambahin kata. Jadi kinoa samukata desu. Itu bentuk astagfirullahaladzim. Itu bentuk positif lampau ya. Sedangkan kalau ingin mengungkapkan kemarin itu tidak dingin, samu kunakata. Gitu. I-nya dicoret, tambahin kunakata. Kinoa samu kunakata des. Berarti artinya Kemarin cuaca tidak dingin. kemarin Gitu ya? cuaca tidak dingin. Oke. Terakhir, yoi. Ides ya, dari kata ides. Awalnya kan dari yoi ya. Nah, terus untuk dibentuk ke positif lampau, berarti i-nya dihilangkan, dicoret, tambahin kata. Jadi yokata. Yokata des. Gitu. Itu untuk bentuk positif Masa lalu. lampau ya. Nah, kalau untuk mengatakan apa bentuk negatif lampaunya ya, yokunakata des. I-nya dicoret, tambahin kunakata. Yes. Pokoknya masa lalunya kemarin apa seminggu lalu sama aja ya? Sama, masa lampau kan ya udah terjadi. Ya, Sejam sama yang aja lalu ya. pun udah dihitung masa lampau kan ya? Sejam yang Sehari, lalu. nggak 5 menit. sehari pas Iya. tahun. Kenapa? Sama aja. Biarpun satu hari atau sudah seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu sama aja. Ya, Iya, sama. sama ya. Sama. Kan masa lampau. Orang Ya, semenit yang lalu aja udah hitungannya masa lampau. Misalnya saya tadi ngapain ya? Saya tadi misalnya minum, jangan itu kata kerja deh, udah beda bentuknya. belum nyampe situ kayaknya. Kata kerja udah belum sih? Lampau? Udah kan Belum. ya? Masa? Oh, belum ya? Oke, berarti jangan contohin. Sejam yang lalu misalnya dingin, terus sekarang tiba-tiba drastis jadi panas. Hitungannya pun udah samu kata, meskipun terjadinya sejam yang lalu. Namanya juga 1 jam yang lalu, berarti udah lewat. Sedetik yang lalu pun jatuhnya udah lampau. Yang saat ini kita lagi bicarakan ya sekarang. Yang belum kejadian berarti masa depan. Gitu. Jadi mau jangka waktunya selama apapun, kalau sudah terjadi ya hitungannya lampau. Gitu. Nah tadi ada yang ngasih contoh apa? Atataka ya? Belum keluar kan ya? Misalnya nih, kita coba sekalian deh. Kemarin quinoa ya, atatakai des. Itu berarti kok quinoa dari kyo deh, kyowa atatakai des. Berarti artinya
今日は暖かいです. Berarti artinya Hari ini hangat, hari ini cuaca hangat. cuacanya hangat gitulah ya. Oke. Nah, berarti bentuk negatifnya kyowa gimana? Yowa, bentuk positifnya atau ini Negatif. Berarti Sorry. otatakai des yakuna kata des. Ya. Oke. Kyowa bentuk negatifnya berarti yang saat ini loh ya, bukan lampau ya. Atatakai des. Ini bentuk positif yang sekarang nih, kyo, nama juga kyo. Ada tandanya kyo hari ini. Hari ini cuacanya hangat. Oke, hari ini cuacanya tidak hangat. Berarti yowa mm-mm, takunai desu. atata, aku sih juga hati-hati. Atata, Kunai. Atau atata, kunai. yakin. Bentuk I-nya negatif. dihapus bukan sih? Ayo coba. Atata kunai Atau kunai. atau atata kak kunai. Taruh. Tadi I-nya dihapus kan? Atatakai, atatakun. Oh iya benar, atatakunai benar. Astagfirullahaladzim, atatakunai des. Berarti artinya hari ini cuaca tidak hangat. tidak hangat. Ya saya kalau atatakai itu dari dulu sampai sekarang kalau bentuk negatifnya tuh hati-hati buat kayak atatakak kaku. Nah yang gitu-gitu loh. Sampai sekarang pun masih. Itu kalau untuk perubahan kata sifat i yang terjadi di masa sekarang ya misalnya. Nah, sekarang kalau untuk bentuk lampau dengan contoh yang sama, pakai atatakai, berarti misalnya nih, kinoa jadinya Jadi kata ya. atata, Kata tuh, ayo, kata. atatakat. Saya juga harus tulis, bentar. Dari dulu. Dari dulu loh. Atatakata. Coba ya, bentar. Dari dulu loh, saya S1 sampai sekarang. Astagfirullah. Atatakata. Coba ya. Atatakai. Diturunin jadi atatakakata. Desyo? Atataka. I-nya kan dihapus, kan atatakai kan ya. Atatakai, I-nya dihapus, tambahin kata. Desyo? Atatakak. Kata. Aduh. Des. Ribet ya. Gitu. Atatakakata des. Artinya atatakai, atatakakata. Ya itu artinya berarti hari ini, hari kemarin. Tidak hangat. Kemarin hangat dong. Iya kemarin hangat. Kemarin hangat. Oke. Saya juga S1 sampai sekarang juga masih kayak gitu. Kino, oke. Kalau bentuk negatif lampaunya berarti kinoa. Pakai guna kata ya. Iya, atat, tak, guna kata. guna kata. Aduh, kemarin Tidak hangat. tidak hangat. Siapa suruh pakai contoh atatakai? Atatakak kata, atatakak guna kata. Ya, pokoknya gitu. Oke, lanjut. Misalnya, apa ya? Kyowa samui des. Udah ya? Samui udah belum? Oh, udah ya. Apa dong? Atsui juga udah ya? Sudah. Apa dong yang belakangnya? Misalnya isogashi deh. Isogashi. Kyowa isogashi des. Artinya Hari ini sibuk. hari ini sibuk ya. Oke. Bentuk negatifnya berarti Kyowa isogashi
kunai. Isogashi kunai des. Hari ini tidak sibuk. Nah, bentuk positif lampaunya, misalnya nih, kemarin saya sibuk. Jadinya Kino wa kinoa isogashi kata. sugashi kata des. Kemarin sibuk. Nah, kalau kemarin saya tidak sibuk, berarti Kino wa iso kinoa nakata. iso Gashi nakata. Kunakata. kena kata des. Kemarin tidak sibuk. Oke, apalagi ya yang belakangnya i. Kemarin yang belakangnya i kata sifat apalagi coba misalnya. Kemarin yang bisa di apa ya? Kalau dari Minasang apa lagi contohnya? Kemarin. Apa ya yang i i i i blank juga. I. Misalnya kemarin makanannya enak deh, misalnya anggap aja misalnya. Oh, berarti bentuk lampau ya. Kalau bentuk positif sekarang, oishi kan oishi ya, oishi des. Berarti bentuk negatifnya jadi Oh, bentuk negatifnya. ya yang sekarang ya, bukan yang lampau. Bentuk negatif sekarangnya oishi. Isi kunai. Oishi kunaya des. Oke, sekarang yang lampau. Kemarin enak. Kemarin makanannya enak misalnya. Berarti oishi dibentukin positif lampau jadi Oishi kata. oishi kata des. Nah, kalau bentuk negatifnya berarti Oishi kunakata. punakata des. Oke. Welisang berarti udah aman ya. Enggak apa-apa, maksudnya saya juga Masih yang serius. atatak. Iya sih, yang atatakai juga atataka. Atatakaku. Iya, saya pun sampai sekarang masih kayak gitu, jadi tenang aja. Satu lagi deh, misalnya. Satu lagi apa ya kata sifat i? Kemarin ngapain? Kemarin belakangnya i, misalnya kemarin muzukashi deh misalnya. Kalau bentuk positif sekarang kan muzukashi ya. Kalau bentuk negatifnya jadi Musukashi kunai. muzukashi kunai des. Nah, kalau bentuk positif lampaunya berarti ujiannya kemarin susah. Jadi Musukashi kata. muzukashi kata des. Kemarin ujiannya nggak susah. Jadi Musukashi musukashi kunakata. muzukashi kata des. Gitu. Hah, satu layar sendiri. Mau dicatat dulu? Iya. Oke.
Izin di-clear boleh? Iya, boleh. Boleh Tapi ya? kalau ini tetap dia pakai des ya. Jadi nggak pakai kalau yang tadi kan pakai desta karena ini udah dinegatifkan ya depannya ya. Jadinya Iya, nggak udah diubek-ubek kasarannya. Bentuknya udah diubah kan. Jadi aman gitu. Tapi pakai. misalnya nanti ya kalau percakapan informal nggak pakai des nggak apa-apa. Shika nggak suka shika toyo. Orang paham, nggak perlu pakai keterangan waktu pun misalnya kino atau ototoi misalnya atau senshu gitu kan. Dengan bilang shika suka shika toyo. Ujian yang sudah terjadi, maksudnya ujian di waktu lampau, ujian yang entah terjadinya kemarin atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu susah loh. Gitu. Mizukashi kata. Kalau nanti di percakapan yang informal ya, nggak pakai des, nggak apa-apa. Kalau yang sebelumnya yang perubahan kata benda sama kata sifatna, itu kan misalnya kayak hima ya, hima, ja, suimaseng ja, arimaseng desta kan ya, bentuk negatif lampaunya. Nah, kalau dalam percakapan informal tuh hima jana kata. Tapi perubahan ini nanti bakal dipelajarin entah di bab berapa, tapi masih lama. Masih lama, itu spoiler aja. Kira-kira nanti Minasang akan mengalami, akan belajar bentuk perubahan kata sifat na ya, yang seperti itu. Kayak gitu, ini izin di-clear gak apa-apa ya? Boleh? Semangat. Semangat ya. Jadi kayak gini. Atau mau dicoba-coba, mau main-main dulu bentuk perubahannya, atau mau lanjut ke materi selanjutnya? Gimana? Ini Materi seperti tadi juga nih ya Bu ya. Kenapa? Ini yang seperti yang tadi ya. Oh, lanjut aja ya. Lanjut ya, oke. Udah mulai bosen. Kalau yang selanjutnya enggak sih, enggak ada kaitannya sama perubahan ini juga, tapi untuk beberapa kata sifat masih muncul. Bentuk yang bumpa yang pertama ya, misalnya ini untuk mengungkapkan bahwa benda A itu lebih dari benda yang kedua disebut. Jadi misalnya kalau ini, contohnya misalnya Louis Vuitton wa Hermes Yori Takai desu. Jadi Louis Vuitton itu lebih mahal daripada Hermes. Misalnya, jadi si Polawa Yori itu lebih apa? Tergantung dari kata sifat yang dipakai. Misalnya, krecek wa gudeg Yori oishi desu. Artinya, bentar ya, artinya krecek itu lebih oishi apa? Oishi? Lebih enak. Jadi krecek lebih enak daripada gudeg. Misalnya gitu. Coba kalau minasak makanan apa deh yang bisa dibandingin kira-kira? Makanan A lebih enak daripada makanan B misalnya. Coba dibuat. Pakai pola kayak contoh ini. Misalnya apa? Pakai pola ini. Ada yang mau nyoba? Kalau Jakarta lebih panas dari Bandung, itu berarti Pelan-pelan dulu ya. Jangan. Welly ini makan ininya makan pola kalimat. makanan ya. Oh, makanan.
makanan. Kita mulai dari makanan dulu ya. Coba misalnya kan tadi saya udah nyebut bukan sih? Coba bikin kalimat dari pola yang makanan ini gitu saya bilang. Mudah-mudahan sih udah kesebut ya tadi. Coba makanan apa tadi? Makanan A lebih enak dari makanan B gitu coba. Cek wa kutekyori aishi des. Apa? Pak Ainalsang apa? Belum saya lagi baca ini. Belum. Rendang lebih Rendang lebih apa nih? Lebih enak daripada apa? lebih Kalau enak menurut Welisang. daripada steak. Rendang lebih enak daripada steak. Oke, nggak apa-apa. Berarti pola. Jadi kalau di bahasa Jepang kan bentuknya jadi Rendang Rendang wa rendang wah, oke? steak apa ya? tik Steak, steak, Steak ya. steak, steaky desho? Steak. Steaky. yori Steaky. Yori, Ori aishi oishi. oishi desu. Oke, makanan apa lagi? Coba disebut. Makanan A lebih enak daripada makanan B. Apalagi? Rendang lebih enak daripada steak. Oke. ya. Ya banyak. Ayo apa? Tadi Welisang udah ngasih ide nih rendang wa steak yuri oishi desu. Kalau dari Ainal Sang apa? Sakanawa Sakana wa oke? suteki sakanawa dari ramen yori oishi des. Oke, ramen desu, ramen yuri oishi desu. Ini kira-kira artinya apa minasang? Ya kira-kira artinya apa? Sakana wa ramen yuri oishi desu. Masakan ikan lebih enak dari mie. Kayak ikan lebih enak daripada ramen ya. Oke, Ya. mungkin Gazisang mau nyoba? Sensei. Coba makanan A lebih enak daripada makanan B. Tadi Welisang udah ngasih contoh rendang wa steak yori oishi desu. Jadi rendang lebih enak daripada steak. Terus kalau dari Ainal Sang, sakana wa ramen yori oishi desu. Jadi ikan itu lebih enak daripada ramen. Kalau saya, krecek wa gudeg yori oishi desu. Jadi krecek itu lebih enak daripada gudeg. Ya kalau dari Gazi, makanan apa yang lebih enak daripada makanan B gitu. Makanan Indonesia, makanan apa aja disebut aja, tinggal tambahin wa, yori, kata apa? Sate wa. Sate wa, oke. Saya lupa namanya. Oh ya, ketoprak yori oishi desu. Oke, sate wa ketoprak yori oishi desu. Jadi artinya apa nih minasang? Sate lebih enak dari ketoprak. Iya, sate lebih enak pada ketoprak. Betul sih. Sate lebih enak pada ketoprak, setuju. Kayak kira-kira kayak gini ya untuk misalnya konteks makanan misalnya. Nah, terus selanjutnya Tokyo wa soyori angshin. Angshin ini artinya aman ya, secure, aman. Angshin, masih. Angshin itu artinya aman. Sebentar ya, saya tambahin di sini. Angshin itu aman, secure. Iya, secure. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gini konteks kalimatnya berarti artinya Tokyo dalam lebih bahasa Indonesia aman gimana? dari Seoul. Ya, Tokyo lebih aman daripada Seoul. Tapi betul sih, Tokyo jauh lebih aman daripada Seoul, betul. Terus selanjutnya, Ririn Sangwa, watashi yori supu, bukan oishi ya, mohon maaf. Jozu itu, Jozu, bukan oishi ya. Masuk iya saya Ririn Sang lebih oishi. Sedih banget. Lebih cantik. Lebih cantik.
Ayo Jozu apa? Ayo Jozu. Pernah Bentar, dengar nggak Jozu? Hmm? Baik, Tadi kayak ada yang ngomong siapa ya? Welisa bukan ya? pintar ya. pandai. Iya pintar. Tuh. Jozu ya maksudnya bukan. Oh isi sedih banget. Nggak dari Rinsang. Jadi Rinsang wa watashi yori Jozu des. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya Rinsan lebih pintar dari saya. ya Rinsang lebih pintar daripada saya. Watasnya saya kok maksudnya. Oke. Jadi saya Misalnya bodoh. tadi kenapa? Jadi saya bodoh gitu. Saya watashi di sini saya maksudnya. Saya parah. Misalnya tadi kalau nggak salah Welisang sempat ini ya Jakarta Bandung coba kalau dibikin kalimatnya kira-kira gimana Welisang? Ya, tadi Jakarta lebih ramai Lebih daripada ramai dari Bandung. Bandung. Oke. Lebih panas ya tadi. Loh, Weli tadi ngasih Panas. contohnya Atsui lebih panas. Swi, ya. Lebih panas ya, oke. Dari Bandung. Berarti bentuk kalimatnya jadinya Jakarta, Wah, Jakarta Wahai. Bandung, Yori, Betul. Atsui desu. Atsui des. Jakarta wa Bandung Yuri Atsui des. accident. Oke, coba lagi, coba lagi. A, B, A lebih apa dari B gitu. Puncak wa puncak wa Mm-mm, Jakarta Yori mm-mm. Fuyu Des. Fuyu, apakah di Indonesia ada fuyu? Dingin. Fuyu Dingin, apa? dingin, dingin. Oke, dingin bahasa Jepangnya apa minasang? Fuyu tadi kan? Coba fuyu apa minasang fuyu? Uyu, topan ya? Bukan, Bukan ya? bukan, bukan. Uyu, iya. Fuyu Oh, apa ya fuyu? Taipu ya topan ya. Musim dingin, Uyu musim dingin. dingin. Nah, iya fuyu musim dingin. Kalau Apakah dingin, di puncak kalau ada dingin musim apa? Kalau dingin? dingin apa? Dingin apa? Dingin minasang? Samui. Samui. Des. Oke, jadi Samui. ceritanya puncak lebih dingin dari Jakarta. Iya, Samui. Oke, tadi Welisang udah, Ainalsang udah, Gazisang mau nyoba bikin kalimat dari sini? Mic-nya masih off, sedih banget. Gazisang, Imas kah? Iya. Oke, coba bikin. Benda A lebih apa daripada benda B gitu. Oh, nggak harus tempat. Enggak harus tempatnya ada Ririnsang. Wah, Watashi Yori Jozu, bukan Oishi ya, Jozu des. Jadi Ririnsang lebih pintar daripada saya. Berarti kan nggak melulu soal tempat. Misalnya kayak gitu. Makanan juga tadi kan mulai dari sate, lebih enak dari ketoprak, itu juga bukan tempat. Coba apalagi? Ayo, apa Tadi Gazisang? lagi black out. Apa? Tadi lagi pingsan. Bisa. Ayolah, soalnya Gazisang ini ceritanya dia tidak mengumpulkan PR. Ya, seenggaknya kalau nggak ngumpulin PR, latihan lah di sini. Ya Oh, kan? itu wajib Sensei. Wajib gak ya? Gak tahu. Ayo coba. Ayo, gimana? Luas, luas tadi apa? Luas, oke. Minasang, luas apa? Bahasa Jepangnya? Hiroi. Hiroi. Oke. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesianya dulu deh. Bahasa Indonesianya mau dibikin apa kalimatnya?
Sumatera, Hiroi, ya, Sumatera ya. Sumatera. Gazisang, Kalimantan Gazisang. lebih luas dari Jakarta. Ini Gazisang, suara Gazisang bukan? Iya, Kalimantan lebih luas lebih dari apa? Jakarta. Lebih luas Lebih dari luas dari Jawa. Jawa. Oke. Berarti Kalimantan wa, Kalimantan Wah, Jakarta, Yori, Jawa apa Jakarta? Jawa, Heeh, Yori, heeh. Harui, Des. Hiroi, Hiroides, Hiroi. betul. Kalimantan Wah, Jawa Yori, Hiroides. Jadi Kalimantan lebih luas ya daripada Jawa. Oke. Saya izin clear gak apa-apa? Boleh? hai, Oke. Contohnya kayak gini ya. Aduh. Oke, selanjutnya kita masuk ke bumpa yang kedua. Di sini ya, maaf nih Sensei. Misalnya Miruku wa Miruku to bukan wa ya. Ini to astagfirullahaladzim belum diganti. Miruku to kohito dochira ga oishi desu ka? Jadi artinya yang mana yang lebih enak, susu atau kopi gitu. Jadi pola ini tuh maksudnya untuk mengungkapkan yang mana yang lebih apa tergantung dari kata sifat yang dipakai. Misalnya kalau oishi berarti yang mana yang lebih enak gitu. Misalnya shosetsu to manga to dochira ga omoshiroi desu ka? Nah, yang mana yang lebih menarik? Komik, manga maksudnya komik atau novel gitu. Terus contoh yang kedua, kare raisu to omuraisu to dochira ga oishi desu ka? Yang mana yang lebih enak? Omurice atau nasi kare? Nasi kare Jepang ya, bukan kare kita yang kuahnya berbumbu sampai aromanya gitu, bukan itu. Terus contoh yang terakhir misalnya Jakarta to Bandung to dochira ga nigiaka desu ka? Jadi yang mana nih yang lebih rame? Jakarta atau Bandung? Seperti itu. Coba kalau dari Minasang contohnya kira-kira gimana? Pakai pola ini. Jakarta tuh Bandung tuh. Bahasa Indonesianya dulu aja nggak apa-apa. Coba. Saya mau nyoba. Jakarta wa, ya, Bentar, tadi ada yang bilang saya. Gazisang bukan? Iya. Oke, coba. Gazisang mau ngasih contoh apa? Anim to manga to dochira ga omoshiroi desu ka? Iya, itu udah. Itu contoh dari saya. Coba kalau dari Gazisang sendiri, gimana? Shousetsu itu apa? Sensei? Shousetsu itu novel ya. Shousetsu itu novel. Kalau nggak salah, Bobby Sensei juga pernah bilang. Shousetsu itu novel. Jadi artinya lebih menarik mana nih? Komik atau novel? Itu. Coba kalau Gazisang tadi anime ya. Cuman ganti depannya doang. Yang lainnya coba Gazisang. Nasi dan itu bahasa Jepangnya apa ya? Apa bahasa Jepangnya? Oke, bahasa Indonesia Ya, dulu deh. Bahasa Indonesia dulu. Gohan, mie, Jadi, nasi atau mie yang lebih enak. oke, yang mana yang lebih enak itu ya? Nasi atau mie? Itu ya. Berarti bahasa Jepangnya kira-kira gimana nih? Nasi goreng. Dan nasi goreng. Berarti nasi goreng gimana nih bahasa Jepangnya? Yakimeshi to Hmm? udon to dochira ga Mm-mm. Dochira ga? Kata sifatnya apa nih?
Shiraga. Yang mana yang lebih enak katanya kan? Berarti Oishi. oishi betul. Deska. Itu ya, yang mana yang lebih enak nasi goreng atau Oishi desu. Wah. mie udon lah ya. Udon. Oke. Sekarang coba dari Ainal-san atau Welly-san mungkin mau nyoba bentuk lain. Dozo Enelsang keluar. Weli, Well. Ya. Kan? Weli Lagu tuh. lama. Ayo, lagu lama dari Jawar SD. Aku Tapi lagi kuliah juga bertahu. kayak gitu, lempar-lemparan. Hah? Lo dulu dah, lu dulu. Lu aja, giran kayak gitu aja. Ah, ayo. Ayo, Hmm? ayo bikin contoh. Ya, Wow, juga. iya, sebentar. Ayo, Wi. Contohnya seperti gini, seperti misalnya Bahasa Indonesia dulu deh, bahasa Indonesianya mau gimana? ya misalnya tadi Hermes dan eh, Hermes seragamu mana yang terkenal gitu ya. lebih terkenal. Lebih Merek terkenal tadi ya, Hermes atau Louis Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oke, jadi kalau dalam bahasa Jepang, Hermes, Hermes. Hermes, Toh, tadi Louis Vuitton kan? Louis ya, Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton. Toh, hai, Oh, Toh, kira nggak Dochira, ga, Dochiraga Yume, Deska? Tetsuka, Yume. Yume desu, Yume. Yume desu ka? Oke. Hermes desu. Hermes to Louis Vuitton. Louis Vuitton to dochira ga yume desu ka? Menurut Minasang lebih terkenal Hermes atau Louis Vuitton? Gak pernah Kalau beli. nggak pernah beli. Tapi desain-desain lebih classy Louis Vuitton ya daripada Hermes sih nggak sih? Kayaknya sih kalau menurut saya ya lebih classy Louis Vuitton. Oke, contoh satu lagi deh. Tadi dari Welly Sang ya, Hermes atau Louis Vuitton. Kalau dari Ainal Sang, Farah-san, Farah Sang. Oke, Farah saya dong Farah Sang. Kok lebih cantik dari lebih yang kan ini ceritanya nanya atuh. Yang mana apa? yang lebih terkenal? Yang mana? Misalnya yang Oh, mana yang lebih yang cantik? Berarti mana saya Farah-san, yang mana lebih oke. cantik dari Rizka Sensei. Gimana tuh? Parah, parah, parah. Ih, gak boleh gitu. Parah, parah. Aduh, jawabannya udah pasti diskasin sih, jangan saya. Coba, Gak usah dijawab, gak usah dijawab. gak usah Cuma dijawab, gak usah. Coba. kan bikin kalimat. Iya. Ganti deh, jangan saya ah. Dia di sini tuh ada yang namanya dia sensei atau Rizka sensei gitu ya. Dia kan pakai ada nggak lihat mukanya. Kalau dia kan nggak bisa. Hah? Cantik. Cantik ya. Kan semua perempuan terlahir cantik, ya kan? Nggak ada yang buruk rupa. Kan manusia itu ciptaan apa sebaik-baiknya ciptaan Tuhan ya. Sebaik-baiknya makhluk hidup gitu. Oke, berarti maaf ya sensei gata. Dia sensei. Oh, So Rizka Sensei, Todochira, Dochira. Kak? ga Kiri Tezuka. Deska, wah parah. Wah parah. Ya sensei to Rizka sensei to Dochira ga kirei desu ka? Jawabannya yang nggak ada, nggak semuanya cantik. Termasuk saya. Oke, jadi kira-kira kayak gini ya bentuk kalimat ini ceritanya mau nanya nih, misalnya kayak Ainal Sang mau nanya nih ke Welly Sang, menurut lo lebih cantik mana nih, dia sensei atau Rizka sensei gitu. Biasa kan obrolan cowok-cowok kan suka kayak gitu, Kak, kecantikan si itu apa si ini gitu. Dia sensei itu, Rizka sensei itu, dochi taga kirai desu ka, nanyanya seperti itu. Itu pola kalimat tanyanya, saya izin clear.
Nah, untuk menjawabnya seperti ini. Noho ga des. Misalnya, tadi pertanyaannya apa sih sebelumnya? Shosetsu to manga to dochira ga omoshiroi desu ka? Yang mana yang lebih menarik? Manga, komik maksudnya, atau shosetsu? Jawaban saya nih, misalnya kalau ditanya seperti itu, maka shosetsu no hoga omoshiroi desu. Novel lebih menarik daripada novel lebih menarik gitu. Novel no hoga shosetsu no hoga omoshiroi desu. Omuraisu no hoga oishii desu. Jadi omurais itu lebih enak. Tuh. Jakarta no hoga nigiata desu. Jadi Jakarta itu lebih lebih ramai ya, implisitnya daripada Bandung. Nah, kalau contoh tadi, dia sensei itu, Rizka sensei itu, dochira ga kirei desu ka? Misalnya Ainal-san nanya kayak gitu ke Weli-san, terus Weli-san jawab, cantik kan Rizka sensei, misalnya. Berarti jawabannya? Jawabannya, aduh, dibolak-balik, terbalik gitu ya nantinya. Tadi apa Sensei? Apa? Bahasa Indonesianya. Bentar ya. Jadi, tadi kan pertanyaan pola yang sebelumnya ya, pola yang nanya tadi. Yang mana yang lebih cantik itu kan, yang mana yang lebih cantik? Dia sensei atau Rizka sensei gitu kan ya. Berarti bahasa Jepangnya gimana, masih ingat? Dia Sensei wa Rizka Sensei. Ayo partikelnya, Dia partikel. Sensei ga Rizka Sensei. Dia sensei itu betul? Rizka Sensei ga kirei Dochira. ga dochira Dochira ga. wa dochira ga kirei desu ka. Oke, ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Yang mana yang lebih cantik? Dia sensei atau Rizka sensei? Nah, misalnya jawabannya nih, maunya siapa? Rizka sensei apa dia sensei? Maunya siapa? Oke, Rizka sensei lebih cantik ya. Rizka sensei lebih cantik. Berarti bahasa Jepangnya kalau pakai pola ini, yang di slide sekarang ini gimana? Rizka wa ini 2 kali, 3 kali. Polanya pakai ini. Polanya pakai pola yang ini nih. Rumusnya No kok hoga. Ini jawabannya. Rizka Sensei no hoga kirei desu. Oke. Sorry ya. Ketiban lagi, Rizka sensei lebih cantik. Berarti Rizka sensei no hoga no hoga, betul? No hoga kirei desu. Kirei desu. Betul. Kiredes ya. Iya. Yang slide tadi itu bentuk pertanyaan, yang ini jawaban. Ho itu artinya apa? Ho itu kayak, ini sebenarnya no hoga. Ho itu sebenarnya arah sejatinya ya. Ho itu arah. Ho itu arah. Tapi kalau untuk konteks ini, jadi lebih ke preferensi ya. Ya, lebih ke preferensi. Kayak gitu. Misalnya kayak ini nih. Yang mana yang lebih cantik? Dia sensei atau Rizka sensei? Dia sensei to, Rizka sensei to, dochira ga kirei desu ka? Ternyata minasang lebih prefer ya. Prefer itu lebih cantik ke Rizka sensei. Berarti Rizka sensei no hoga kirei desu. Gitu. Lebih ke preferensi. Iya, no hoga itu bentuk mengungkapkan preferensi pribadi. Gitu. Oke, mau coba bikin lagi pakai no hoga? Langsung jawabannya. Udah habis. Berarti rumusnya salah tulis ya, Bu ya? Kenapa? Oh iya, yang Rumus. atasnya partikelnya iya salah. Wa semua wa apa? Itu no ya. No hoga. Ikutin aja yang di mana? Contoh yang ini loh. Yang tintanya warna hitam. No hoga. No hoga. No hoga. Itu misalnya apa nih? Apa minasang prefer apa nih? Preferensinya apa misalnya? Preferensi. Rendang lebih enak daripada gudeg. Rendang, oke, berarti rendang lebih enak daripada gudeg. Berarti rendang lebih enak gitu ya. Berarti rendang no. Ho. No ho. Ga. Ga. Oishi.
oishi desu. Udah, rendang no hou ga oishi desu. Udah gitu cukup. Nih, oishi desu. Oke, apalagi contoh. Itu tadi makanan, sekarang apa misalnya? No, itu belum masuk anunya. Gudegnya masuknya di mana tuh? Rendang lebih enak dari gudeg. Implisitnya Rendang, berarti harus ada yang nanya dulu. Berarti pertanyaannya rendang to, gudeg gudeg ya. to, dochira Oh, ga oishi desu ka? Nah, implisitnya tuh berarti sebelumnya ada yang nanya seperti ini nih, Kak Ainal-sang. Enakan mana menurut lo? Misalnya, enakan mana menurut lo? Gudeg apa rendang? Terus Ainal-sang bilang, oh enakan rendang. Berarti rendang no hoga oishi desu. Cukup. Si gudeg tidak perlu dimasukin. kalau kita masukin gudegnya jadi apa? Rendang no, Kayak hoga, kita milih, kayak nggak perlu nggak disebutkan. perlu. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu dimasukin. Jadi langsung pilih nih yang jadi preferensinya Ainal-sang apa di antara rendang atau gudeg gitu. Oh, ternyata preferensi Ainal-sang itu ke rendang. Jadi rendang no hoga oishi desu. Itu coba dari kalimat tanyanya dulu lagi deh, pakai to dochiraga coba. Mau bikin apa lagi? Misalnya, oishi udah, kirai udah, yume juga udah tadi ya, sampai bawa brand besar apalagi misalnya. Atsui tadi udah ya, Jakarta Bandung, Niigata juga udah, apalagi. Jakarta lebih hangat tadi Bandung, sama aja. Tadi udah ya. Udah tadi puncak juga Samui udah keluar. Sama. Nggak mau mikir Ah. soalnya. Ayo satu lagi kata sifat yuk, banyak loh. Misalnya, dari saya deh. Misalnya. Oke, yang mana yang lebih sulit? Bahasa Jepang atau bahasa Mandarin? Ini dalam bahasa Indonesianya. Berarti kalau dibentuk ke dalam bahasa Jepang gimana? Yang dochiraga gimana? Nihongo Nihongo to to Mandarin Chugokugo. ya, Cukup Chugokugo to Dochiraga dochiraga, hai, Musukashi desu ka? muzukashi desu ka? Misalnya nih, Welisang nanya ke siapa Gazi-sang deh misalnya. Nihongo to Chugokugo to dochiraga muzukashi desu ka? Jadi yang mana nih yang lebih susah, bahasa Jepang atau bahasa Mandarin? Kalau menurut Minasang susah bahasa Jepang bahasa Mandarin. Dua-duanya sulit. Oke, yang paling susah di antara dua ini apa? Bahasa Jepang atau bahasa Mandarin? Menurut Minasang? Sebenarnya udah tahu sih jawabannya. Ayo. Belum belajar Mandarin, mana tahu. Sebenarnya susah bahasa, enggak juga sih. Iya bahasa Mandarin sih. Tapi sebenarnya tiap bahasa ada kendalanya masing-masing sih. Misalnya kalau menurut Minasang, mau jawabannya apa nih? Bahasa Jepang atau bahasa Mandarin? Kalau Mandarin tulisannya dari atas ke bawah ya? Mandarin. Enggak juga. Sama juga. Enggak juga. Sama aja kita udah mulai nyamping juga kok. Kalau teks-teks kuno emang biasanya ke bawah. Jepang juga gitu, teks-teks kuno biasa dari atas ke bawah. Yang ngebedain ya bahasa Mandarin nggak ada hiragana katakana. Adanya hansu. Kalau bahasa Jepang kanji. Oke, misalnya bahasa Mandarin lebih sulit ya. Berarti Chugokugo Chugokugo no Houga Houga Muzukashi desu ka? Muzukashi desu. Ya, Chugokugo no Houga Muzukashi desu. Jadi bahasa Mandarin yang lebih sulit gitu. Jadi itu ya makanya dua pola tadi dijadiin satu jenis bumbu karena itu berkaitan. Yang satu untuk pola nanya, Nihongo to Chugokugo to dochira ga muzukashi desu ka? To dochira ga itu untuk nanya yang mana nih yang lebih, misalnya lebih susah, lebih enak, lebih panas, lebih mahal, lebih murah,
lebih pendek, lebih apa lagi? Lebih sempit, lebih jauh. Oh, ternyata bahasa Mandarin lebih susah. Nohoga itu jawaban. Gitu. Misalnya apa? Sokong to. Sumaho to dochira ga yasui desu ka? Yang mana yang lebih murah? Personal computer atau smartphone? Tergantung sih. Jadi jawaban misalnya yang lebih murah smartphone ya, smartphone lebih murah. Berarti sumaho no hoga yasui desu. Gitu. Kalau dua-duanya misalnya yang tadi seperti bahasa Mandarin sama Jepang, dua-duanya sulit gitu. Apa ada? Dochi demo musukashi dochira kalau bahasa keseringan pakai bahasa gaul. Dochi demo dochi demo kan bahasa gaul saya keingetan bahasa gaul sebentar. Dochi itu kalau dibentuk formal jangan diikutin ya. Dochiramo. Dochimo iya benar dochiramo. Kalau dua-duanya sulit ya, misalnya bahasa Jepang atau bahasa Mandarin mah sama aja misalnya. Dochiramo sorry I-nya 2. Kalau dua-dua. Kalau zeng-zeng itu apa? Zeng-zeng itu sama sekali tidak, misalnya zeng-zeng wakarimasen, sama sekali nggak ngerti. Biasanya untuk zeng-zeng dia diikutin sama pola negatif. Misalnya kayak tadi deh, zeng-zeng wakarimasen. Sorry. Berarti sama sekali nggak ngerti. Kalau dua-duanya dochiramo musukashi kalau sama ini ya. Iya. Kayak gitu. Izin dihapus nggak apa-apa boleh? Udah jam 6 kurang 15. Izin dihapus boleh? Iya. Udah ya. Oke, berarti sampai sini kelas hari ini. Udah jam 6 kurang 15 ya Allah. Makasih Minasang udah hadir di kelas hari ini ya, bab 12. Susah ya? Udah mulai bingung ya? Udah mulai bingung ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ya udah paling itu sih. Oke, sampai sini kelasnya saya izin akhiri ya. Minasang makasih udah hadir. Untuk Welisang sama Enasang PR-nya nanti baru malam nanti dikoreksi nggak apa-apa. Nanti dikirimnya via Japri ya. Respon apa? PR-nya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya izin akhiri ya. Makasih Minasang semuanya. Saya izin leave. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih juga.